Eh, karena sebenarnya di lini tengah ya, di lini tengah tuh Rudi Garcia masih ngandelin nama-nama veteran ya seperti Kevin De Bruyne, Yuri Tillmans, bahkan striker juga Lukaku masih Masih dipanggil. Jadi banyak yang bilang ini sebenarnya regenerasi transisi atau regenerasinya Belgia nih. Omar Marmoush, pemain Betul. Manchester City, dan Mohamed Salah tentunya yang kembali dipanggil. Seperti terakhir kali ya nih. Kalau secara usia sebenarnya mungkin dia masih bisa Masih bisa ya? satu Piala Dunia lagi. Cuma kan memang kebintangan dan performa Salah di klub juga nggak bisa dipandang sebelah mata begitu aja. Ketemu lagi sama gue Radi di Arah Juara, podcast Kompas TV yang ngobrolin soal pesta bola dunia tahun 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sekarang masih sama Bung Langga Kominak. Halo. Kita bahas sekarang Belgia lawan Mesir. Sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau ngomongin Belgia Mesir agak David and Goliath nggak sih? Kalau lihat skemanya pemain-pemainnya Belgia kan lengkap tuh. Betul. Mesir ya paling ngandelin sama Mohamed Salah sama Omar Marmoush. Nah, kita bedah lini per lini, mulai dari Belgia dulu deh yang bertabur bintang. Kira-kira dari pemain-pemain yang ada sekarang, materi pemainnya, yang paling akan bisa bersinar di Piala Dunia dari Belgia ini siapa kira-kira? Karena sebenarnya di lini tengah tuh Rudi Garcia masih ngandelin nama-nama veteran ya seperti Kevin De Bruyne, Yuri Tillmans, bahkan striker juga Lukaku masih dipanggil. Jadi banyak yang bilang ini sebenarnya transisi atau regenerasinya Belgia nih, karena kan 4 tahun atau 2 Piala Dunia sebelumnya mereka begitu bertabur nama-nama besar di Eropa ya. Jadi saya pikir kalau untuk yang bersinar ya mungkin nama-nama senior itu masih. Meskipun udah nggak prime kan sebenarnya. Betul, Kevin De Bruyne juga di City juga sudah mulai kehilangan. Kevin De Bruyne kan di Napoli sekarang. Oh ya Kevin De Bruyne di Napoli juga kan duetnya sama Tomine ya. Tomine, Scotland. Tomine, Tillmans di Aston Villa. Lukaku di Roma ya kalau nggak salah. Lukaku ya benar Roma. Lukaku di Roma. Jadi Rudi Garcia masih mengandalkan pemain-pemain veteran ini untuk. Lukaku Napoli juga bareng sama Kevin De Bruyne. Artinya secara chemistry-nya bagus loh, jangan salah. Secara chemistry harusnya bagus ya. Iya. Karena bermain di satu klub, dan satu lagi ada nama De Ketelaere, itu pemain Atalanta yang juga udah sama-sama tahu nih kondisi permainan sepak bola di Italia, sama-sama main di Liga Italia mereka. Nah, kalau kita bicara beberapa tahun ke belakang ya, setback ke 2018 ya. Yang paling prime itu saya ingat di 2018 karena masih ada nama Eden Hazard. Betul. Waktu itu kan Thibaut Courtois masih muda. Di depan juga masih Lukaku masih prime. Ada Eden Hazard ya? Iya, nggak ada Eden Hazard kan. Nah, ini memang prime-nya udah agak turun, cuma nama besar itu belum lagi Leandro Trossard baru bawa Arsenal juara Liga Inggris. Nah, kalau lihat nama-nama besar itu dengan komposisi pemain yang kayaknya campuran ya, muda tua ya sekarang, meskipun udah masih banyak yang lebih tuanya. Betul. Itu kalau kita bilang ya tadi gue bilang David and Goliath, make sense nggak? Apa mereka masih bisa mendominasi permainan? Make sense ya, karena secara peringkat FIFA juga Belgia masih di 10 besar dunia, dan saya rasa lini tengah kedepannya Belgia itu masih meyakinkan ya, karena ada Jeremy Doku juga yang kita tahu lah di City dia tukang ngacak-ngacak. Terus Leandro Trossard juga punya kecepatan dan crossing yang oke. Lukaku secara usia mungkin sudah tua, tapi secara fisik dan performa dia masih fit gitu ya, walaupun main di Liga Italia gitu. Oke. Pelatihnya Rudi Garcia ya? Rudi Garcia. Biasanya Rudi Garcia ini kita kenal dengan permainan yang dibilang ofensif enggak, tapi dibilang defensif enggak, agak seimbang gitu. Menyeimbangkan lini tengah. Nah, kira-kira pemain yang bisa menyeimbangkan antara serangan dan juga pertahanan Belgia siapa di
lini tengah biasanya kan yang begitu. Udah pastinya sih De Bruyne, De Bruyne ya. De Bruyne Karena ya. memang peran dia di Betul. City, di Napoli sekarang gitu ya. Betul. Gitu. Siapa yang bisa berhenti? Nah, kita sekarang belanja ke Mesir. Ini Mesir agak banyak yang asing ya nama-namanya Betul. sekarang. Kita cuma bisa lihat nama besar Mesir itu sekarang di Omar Marmoush, pemain Manchester City, dan Mohamed Salah tentunya yang kembali dipanggil. Seperti terakhir kali ya nih. Kalau secara usia sebenarnya mungkin dia masih bisa masih bisa satu Piala Dunia lagi. Cuma kan memang kebintangan dan performa Salah di klub juga nggak bisa dipandang sebelah mata begitu aja. Bagaimana dia di Liverpool punya begitu banyak torehan ya, gol, penampilan, assist dan lain-lain. Walaupun tidak ada jaminan nanti dia akan langsung jadi starter ya ketika lawan Belgia karena kebutuhan tim gitu. Tapi setidaknya Salah bisa membakar motivasi teman-temannya untuk menghadapi Belgia gitu. Tapi ternyata kalau lihat ini agak-agak nyontek susunan pemain Mesir, banyak juga yang main di Saudi League. Iya betul. Liga Arab gitu. Jadi sebenarnya secara kompetisi Saudi League yang bertabur bintang juga ya, klub-klubnya bisa ngasah permainan pemain-pemain Mesir sih sebenarnya kalau mau objektif gitu. Ya walaupun mungkin secara di atas kertas ya, tadi kita bilang ini David and Goliath ya, tapi bagaimana tadi kemarin kita lihat Brazil lawan Maroko, kita tahulah skuad Brazil tuh seperti apa gitu ya, dibandingkan dengan skuad Maroko. Tapi bola itu bundar. Ya kolektivitas tim sih. Betul. Kolektivitas tim. Kalau memang bisa menjaga kolektivitas tim di Pesta Bola Dunia 2020 ini tentu saja bisa lah ngimbangin ya, nggak ada yang nggak mungkin lah. Pokoknya betul. Bola itu bundar. Artinya Belgia mungkin tidak banyak membawa nama-nama tenar ya. Tapi mungkin bisa jadi itu yang dibutuhkan untuk membangun kolektivitas itu, menghindari ego kebintangan. Ini gue mau nanya out of topic sedikit. Mohamed Salah, dia kan udah farewell nih sama Liverpool. Udah ada klub baru belum sih dia? Sepertinya belum ya. Belum. Jadi memang dia udah ngumumin tidak akan melanjutkan di Liverpool. Cuma kita belum tahu karirnya ke depan seperti apa. Karena juga memang banyak. Mungkin ya di Liga Saudi ini mungkin akan nampung dia atau liga-liga yang lain. Ya, karena banyak juga ya pemain Mesir. Betul. Tapi kira-kira dengan psikologis dia udah nggak jadi pemain Liverpool yang punya nama besar gitu, klub besar yang dengan segudang trofi gitu. Ada apa ya? Biasanya kan ada pemain bola yang psikisnya juga agak terganggu. Apalagi habis meninggalkan klub kesayangannya gitu ya, yang sudah lama banget dibela, masuk ke turnamen Pesta Bola Dunia yang kita semua satu dunia tersorot ke situ gitu matanya. Ini kan kadang-kadang bahwa pemain tuh agak demotivasi karena tadinya superhero terkenal gitu sekarang, tapi gue belum punya klub gitu. Itu ada ngaruh nggak sih psikologis? Sebenarnya sih agak susah juga ya kalau kita bilang dia demotivasi atau secara psikologis terganggu, karena Pesta Bola Dunia ini kan mimpinya semua pesepak bola ya. Jadi walaupun dia ada klub atau tidak, ketika dia sudah di situ pastinya akan tampil semaksimal mungkin ya. Jadi kalau dibilang dia akan ada punya tekanan psikologis sih, gue rasa sih enggak ya. Karena balik lagi, ini turnamen yang cuma 4 tahun sekali. Betul. Dan semua pemain bermimpi bisa ke situ. Bahkan ada pemain kayak misalnya Lamine Yamal yang sudah dikabarkan ini tiba-tiba jangan gitu. Italia aja punya juara dunia berkali-kali nggak masuk ya dunia ya kan. Sekarang Mesir masuk ya pasti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pemain Mesir. Walaupun memang sepanjang sejarah keikutsertaan Mesir di Piala Dunia, tim ini belum pernah menang sama sekali. Belum punya catatan kemenangan jadi paling tingginya itu hanya seri 2 kali dan sisanya kalah. Oke. Mungkin bisa diperbaiki sama mereka di gelaran Pesta Bola sekarang. Nah, ngomongin formasi, Rudi Garcia biasanya masang 4-2-3-1. Itu akan tetap menjadi pattern dia atau dinamis? Kira-kira melawan Mesir ya, kalau melawan tim yang besar yang punya kekuatan lebih besar lagi, kita nggak tahu. Kalau Mesir gimana? Kayaknya itu masih tetap ideal sih ya, 4-2-3-1. Itu dengan Lukaku sebagai target man, 3-nya dia bisa mainin Doku, Tielemans di tengah, di belakang Lukaku, terus kemudian di kanannya saya kurang paham juga di kanannya, mungkin bisa kanan itu kan Leandro Trossard itu versatile, dia bisa kiri bisa kanan, bisa jadi Leandro Trossard di kanan. Terus De Bruyne
ada di salah satu formasi dua itu, dua di belakang, dua di tengah, sisanya diisi 4 back. Gitu. Kenapa Trossard geser ke kanan? Tahu nggak di kirinya ada siapa? Doku. Itu dia, nggak mungkin digeser. Jadi persaingannya memang. Nggak mungkin digeser, secara statistik, speed, segala macam skill memang dan di atas. usia juga Doku juga lebih muda. Lebih fresh. Jadi pasti akan di kiri akan diserahkan ke Jeremy Doku. Meskipun tahun ini musim ini gagal membawa timnya juara Liga Inggris, tapi secara performa masih jauh di atas Trossard. Jauh di atas Trossard. Oke, sekarang beralih ke Mesir. Mesir itu juga sebenarnya sama punya, kalau dilihat dari tren game-game mereka, punya tren masang formasi 4-2-3-1. Meskipun nggak punya striker, tapi punya nama besar Omar Marmoush yang main di Manchester City. Ya, optimal nggak kira-kira kalau Omar Marmoush jadi target man? Pelatih nggak punya pilihan ya, nggak punya pilihan. Walaupun sebenarnya Omar Marmoush juga di City mulai tergeser tuh masuknya Ryan Cherky kan. Nah, jadi Omar Marmoush kan tadinya diambil sebagai opsi ketika Haaland waktu itu sempat cedera. Terus Jesus pindah nih. Yesus pindah, nah terus masuk Ryan Cherky. Nah, mulai terkikis tuh menit bermainnya. Tapi saya rasa Mesir nggak punya pilihan ya, selain Marmoush main di kompetisi liga besar gitu ya, performanya memang mungkin bisa mendongkrak permainan tim. Meskipun dengan usia yang sudah tidak muda dan sekarang belum ada klub, tapi kira-kira pelatih Mesir sekarang siapa ya? Ramon Abati. Hossam Hassan. Itu Hossam Hassan. Kira-kira Hossam Hassan bakal pasang Salah jadi starter kan? Karena dia dibutuhkan loh buat spirit tim. Bisa jadi Salah mungkin akan jadi super sub ya. Oke. Kenapa tuh? Pasti dia kan ini namanya melawan Belgia butuh pemain yang benar-benar siap secara fisik dan mental, dan pemain-pemain yang bermain di Liga Saudi tadi atau Liga ini mungkin menit bermainnya lebih dalam beberapa pertandingan tadi lebih banyak ketimbang Salah, dan Salah diharapkan bisa jadi pembeda nih. Bisa jadi pembeda gitu. Kalau ngomongin Mesir di benua Afrika sendiri kan sebenarnya bukan yang terbaik lah ya. Bukan. Masih banyak nama-nama Maroko, ada Senegal di situ. Tapi kalau lihat track record Mesir, gue lupa deh tahun 2022 dia masuk nggak ya? 2022 itu masuk 2022 itu masuk nggak ya dia? Enggak, 2018 terakhir. Nah itu 2018 gue kebenaran juga langsung ke Rusia untuk lihat Mesir. Waktu itu memang bener kata Langga, performanya memang meskipun waktu itu Salah masih prime gitu. Memang mengandalkan Salah juga, sama waktu itu Mohamed Elneny main di Arsenal. Nah kalau yang ingin gue tanyain, kalau sekarang dengan materi pemain-pemain yang baru dan belum banyak yang berkibar di kancah Eropa gitu, kira-kira dibandingkan tim-tim Afrika lain, Mesir akan menembus sejauh mana akan menembus fase di turnamen ini kira-kira? Sebenarnya di pesta bola dunia kali ini ada keuntungan karena jumlah pesertanya 48. Banyak. Sehingga tidak hanya juara grup dan runner up, akan ada peringkat 3 terbaik nih yang bisa lolos ke fase grup. Nah, mungkin saja tim-tim yang kekuatannya masih mungkin tidak terlalu tinggi bisa bersaing di situ tuh. Di peringkat 3 terbaik, karena akan ada 8 tim yang akan memperebutkan peringkat 3 terbaik gitu. Nah, kalau dibandingin tim-tim Afrika sih sepertinya belum akan lebih banyak melaju ya kalau lihat performa atau materi-materi pemain tapi. Karena di Afrika sendiri kan juga tadi yang sudah disampaikan ya, Mesir tidak terlalu sering meramaikan persaingan di Piala Afrika sendiri. Terus kemudian di 2018 dari 3 pertandingan di fase grup tuh mereka kalah semua tuh. Bahkan termasuk dari Arab Saudi. Arab Saudi yang timnas Indonesia pernah kalahkan di sini gitu. Gitu. Bukan mengecilkan ininya ya, tapi kan kita bisa bicara statistik atau bicara ini pertandingan,
dari Arab Saudi aja mereka Iya, iya. menelan Ini kekalahan. juga lagi rame nih, tadi mantau media sosial kan. Wah, Australia bisa menang lawan Turki, kita aja nahan imbang katanya. Wih, langsung bergejolak. Tapi memang kalau ngomongin tadi ya, urutan fase penyisihan Piala Dunia yang sekarang punya kans peringkat 3 terbaik gitu. Kalau Indonesia aja seandainya lolos, mungkin bisa ya Mungkin, bersaing gitu loh. bersaing. Setidaknya ya nyaingin kayak Australia, Mesir misalnya masih bisa Betul, bersaing. betul. Oke, balik lagi tadi out of topic, balik lagi ke Belgia versus Mesir. Nah, kalau tadi Mesir sepertinya diprediksi belum bisa melaju lebih jauh dari fase grup. Bagaimana dengan Belgia? Karena Belgia ini juara 3 Piala Dunia 2018. 2022 memang nggak terlalu perform mereka, tapi mereka punya capaian tertinggi di Pesta Bola Dunia di tahun 2018. Kira-kira sekarang gimana? Kalau lolos fase grup sih kayaknya pasti jaminan sih ya. gitu ya. Cuma apakah akan melangkah lebih jauh kelihatannya sulit ya. Karena materi pemainnya juga tadi kan ini pemain baru dan pemain veteran. Jadi belum ada satu nama yang benar-benar bisa jadi rising star barunya Belgia nih. Gitu. Oke, nah berarti nama-nama yang dulu kayak Kevin De Bruyne masih prime gitu ya. Kalau Romelu Lukaku masih prime, itu yang membawa mereka juara 3 Pesta Bola Dunia 2018. Sepertinya belum akan ke situ ya berarti ya. Belum. Masih kayaknya regenerasinya harus Betul. ini lagi. Karena walaupun Kevin De Bruyne, Yuri Tillmans, Lukaku bisa main bersama gitu ya. Tapi stamina di atas lapangan kan kita juga nggak bisa pungkiri, nggak bisa bohong gitu. Apakah ketika nama-nama ini digantikan misalnya, ditarik keluar dari lapangan, apakah penggantinya akan bisa membawa permainan yang sama dengan 3 orang ini? Gitu. Oke, kalau gitu terakhir skor Belgia Mesir prediksi berapa? Mungkin 2-0 kali ya. 2-0 ya. 2-0. Gue prediksi ya sama sih 2-0. Karena dibilang 3-0 ya pasti namanya Pesta Bola Dunia tuh banyak kan skornya tuh nggak banyak yang fantastis. Makanya kemarin Amerika Serikat mengejutkan juga ya. Mengejutkan. 4-1 Ya menang. memang dia punya keuntungan sebagai tuan rumah dan lawannya juga Paraguay yang sekarang tidak seperti Paraguay yang Padahal dulu. masih ada Almiron loh ya. Kenapa nggak banyak ini? Tapi kan tidak bisa mengandalkan satu pemain dalam satu Balik tim. lagi ke kolektivitas tim. Oke. Jadi prediksi kita berdua untuk Belgia versus Mesir yang akan berlangsung di Seattle. Oh, Seattle. Oh, kalau sekarang di Seattle di Amerika Serikat akan diprediksi mungkin Belgia akan bisa menang 2-0 atas Mesir. Itu kira-kira prediksi di arah juara kali ini. Kita ketemu di prediksi berikutnya. Sampai jumpa.